sekaligus dapat terpantau penyaluran bansosnya secara transparan, aman, dan akuntabel. Ini ya saya sampaikan dulu bahwa penyaluran alhamdulillah untuk triwulan pertama udah selesai ya 100%. Triwulan kedua karena ada pembukaan rekening kolektif yang memerlukan proses sangat panjang, sekarang udah hampir selesai. Jadi yang triwulan ketiga ini kita sudah menyalurkan lebih dari 75%. Jadi secara umum sudah bisa kita menyalurkan dengan baik, kecuali bagi yang membuka rekening kolektif atau sasaran barulah. Mudahnya itu adalah sasaran penerima manfaat yang baru hasil ground checking atau hasil pemutakhiran. Pemirsa, bukan jumlah yang sedikit nilai bansos yang mubazir sehingga digitalisasi bantuan sosial pun diuji coba. Banyuwangi, Jawa Timur adalah lokasi uji coba perdana. Selain digitalisasi identitas penerima bansos, cara apa lagi agar bansos tepat sasaran? Mari sama-sama kita bahas dengan narasumber yang keduanya sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Tentu saja yang pertama kami hadirkan Bupati Banyuwangi, Ibu Fistiandani, dan dari Muara Enim, Sumatera Selatan kita terhubung dengan pakar kesejahteraan sosial Universitas Indonesia, Rizalwan Habdi Lubis. Ibu, Pak Rizalwan, apa kabar? Ya, Mas Doni. Baik, saya mau apresiasi dulu. Bu Ipuk ini sejak jadi Bupati Banyuwangi ada aja kejutan dan terobosannya. Sebenarnya apa sih kunci rahasia memimpin wilayah Anda? Ya, kita nih sebagai pemimpin ini kan sekarang selain dievaluasi oleh pemerintah pusat, dievaluasi oleh BPK, dievaluasi oleh KPK, tapi kami juga dievaluasi oleh masyarakat. Sehingga kami dituntut untuk bekerja lebih keras gitu ya, lebih berdampak, dan masyarakatlah yang menilai langsung apakah hasil kerja kita ini berdampak kepada mereka atau tidak. Dan alhamdulillah inovasi kami selalu mendapat apresiasi, dan hingga saat ini ya alhamdulillah bisa berjalan. Apalagi kalau bicara digital ya, sejak awal juga wilayah Anda memang sangat dikenal go digital ya. Cuma pertanyaan saya Bu Ipo, ini kalau semuanya sudah secara digital, Anda harus pastikan juga masyarakatnya dan birokrasinya sudah mindset digital, begitu ya? Harus, jadi kami juga membuat konsep digital dalam pelayanan publik kami juga bukan hanya sekedar aplikasi saja gitu, tapi bagaimana pemerintah atau birokrasi ini juga bisa menggunakannya dan masyarakat juga bisa memanfaatkannya seperti itu. Dan tetapi kami juga tidak hanya berdasarkan digital, kami juga memfasilitasi masyarakat yang tidak melek digital dengan berbagai program, jemput bola, lalu juga program bunga desa dan sebagainya dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, kesetaraan lah dalam pelayanan publik di masyarakat. Oke, saya ke Pak Rizalwan. Pak Rizalwan, angka yang spektakuler kalau kita lihat kebocoran, saya menggunakan istilah kebocoran dana bansos yang tidak tepat sasaran itu hampir sampai 17 miliar ya. Itu menurut Anda dengan digitalisasi bansos, apakah kebocoran-kebocoran itu akan bisa ditekan, Pak? Ya, baik Mas Doni. Saya kira memang pertama kita perlu apresiasi ya, Ibu Bupati bersedia menjadi tempat pilot project ya. Ini kan satu uji coba yang boleh dibilang terobosan, tapi tetap ada potensi permasalahan di belakangnya. Ya, yang mau saya sampaikan begini. Sebetulnya konteks bansos digital itu sudah dirintis ya dari sebelumnya. Jadi kalau kita bisa lihat ada memang bansos yang langsung dibantu fisiknya berupa beras, ya, sembako, ada program-program sebelumnya. Tapi ada juga yang cash transfer kan gitu ya. Nah, cuma saya melihat inovasi yang sekarang ini adalah justru datanya itu dimulai dari bawah ya. Karena pendaftarannya seperti yang Ibu Bupati jelaskan tadi itu langsung ya, bahkan masyarakat bisa mendaftar ya untuk menjadi penerima bansos. Sementara di periode-periode yang lalu itu dimulai dari big data ya yang menggambarkan data mikro kemiskinan. Jadi data dari desil-desil itu ya.
decil 1 sampai 4 kan gitu. Itu kan dari yang lama gitu. Jadi saya kira ini terobosan karena membalik ya dari bottom up gitu. Nah, cuma seperti yang saya sampaikan tadi, tetap ada potensi kendala yang harus kita waspadai, hati-hati. Karena begini, artinya sebetulnya penerima bansos mungkin seharusnya tidak punya telepon pintar gitu, seharusnya gitu betul. ya. Nah, jadi kemungkinan besar akan menjadi tugas dari aparatur Pemda untuk memperbanyak perangkat-perangkat yang bisa membantu masyarakat mendaftar. Nah, sekali lagi di situ jadi masalah, saya kira akan jadi pintu masalah ya, karena tetap akan ada tanda kutip perantara ya, tanda kutip semacam broker gitu ya, yang akan membuat masyarakat mungkin harus membayar sejumlah uang untuk meminjam handphone, membayar pulsa dan sebagainya. Saya kira itu yang harus, tapi secara umum saya apresiasi sekali ide ini dan saya sangat respect dengan Ibu Bupati yang bersedia menjadi tempat uji coba. Iya, Pak Rizalwan, saya klarifikasi sekaligus meralat statement saya tadi, bukan 17 miliar ya, kebocorannya 17 triliun rupiah. Yes, Gede banget. 17 triliun. Tapi betul. menarik loh, Pak Rizalwan. Sebentar, saya balik ke Bu Ipuk dulu, karena kata kuncinya adalah masyarakat penerima ini, Bu Bupati, tentu harus memiliki gadgetnya, gawainya dulu kan, yang bisa terkoneksi secara digital. Nah, bagi masyarakat mungkin dari kalangan ekonomi yang bawah yang tidak memiliki akses secara digital, bagaimana solusinya, Bu? Ya, jadi sistem ini sudah dibangun oleh pemerintah pusat, di mana ada dua opsi. Ya, masyarakat bisa mendaftarkan dirinya untuk bisa mendapatkan bansos. Yang pertama memang masyarakat bisa langsung mendaftarkan secara pribadi melalui portal Perlinsos. Syaratnya masyarakat harus punya IKD, ya, identitas kependudukan digital. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan agen. Dan agen ini sudah diverifikasi oleh kementerian. Jadi tidak sembarang orang bisa menjadi agen. Tidak sembarang orang bisa membantu masyarakat untuk mendaftarkan sebagai penerima bansos. Siapa yang merekrut agen ini, Bu Ipuk? Kami. Jadi kami di pemerintah daerah merekrut berdasarkan verifikasi dari kementerian. Jadi kami melibatkan teman-teman PKH, TKSK, kami juga libatkan teman-teman OPD, kepala-kepala dinas, kami libatkan menjadi agen, kami libatkan camat, kami libatkan kepala desa, lurah, kami libatkan, dan juga kami libatkan ibu-ibu dasawisma. Jadi semakin banyak agen yang terdaftar, maka semakin cepat data ini masuk dan maka bansos ini bisa segera teridentifikasi penerima bansosnya. Oke, Bu Ipuk, mungkin agak sedikit teknis. Tidak semua agen, tidak semua orang bisa menjadi agen dan ini sudah terverifikasi. Nah, ini penting. Kalau lebih teknis sedikit, Bu Ipuk, soal agen ini tugasnya apa? Dia menggunakan perangkat digital, kemudian bagi warga yang belum terkoneksi secara digital bisa melalui agen ini, bagaimana mekanismenya itu? Ya, jadi bagi masyarakat kan memang tidak mungkin dong orang miskin punya smartphone. Kalau orang miskin punya smartphone pasti bukan orang miskin gitu ya. Kami menggunakan agen ini. Jadi agen ini pertama kali mereka mendaftarkan diri melalui aplikasi Perlinsos, lalu diverifikasi, ya mereka mendapatkan nomor khusus, lalu ada password khusus yang tidak bisa diberikan kepada siapapun, dan mereka punya legalitas untuk menampung masyarakat untuk mendaftar, dan mereka pun nantinya mendampingi para warga yang didaftarkannya hingga nanti mereka memang layak untuk mendapatkan bansos. Jadi saat ini memang pemerintah itu sedang memperbanyak, siapapun boleh mendaftar untuk mendapatkan bansos. Nanti akan diverifikasi secara sistem by system siapa yang benar-benar layak dan mana yang tidak benar-benar tidak bisa menerima bansos seperti itu. Bu Ipuk, dan saya rasa agen ini di bawah koordinasi atau menerima gaji bulanan atau mendapatkan fee atas jasa atau bagaimana? Tidak sama sekali. Jadi memang ini bersifatnya sosial. Kalau teman-teman PKH, TKSK kan memang sudah ada insentifnya sendiri ya. Tetapi kalau kami melibatkan kepala dinas, kami melibatkan camat, itu memang benar-benar sukarela dan hanya ingin membantu masyarakat. Jadi tidak ada insentif tambahan lagi. Artinya agen ini dari kalangan birokrasi? Iya, jadi tidak semua. Tidak semua. Yang pertama dari PKH, pilar-pilar sosial, PKH, TKSK,
itu tidak dari birokrasi. Oke. Tetapi kalau yang dari birokrasi yang kami libatkan dalam rangka membantu masyarakat mendaftar adalah dari kepala OPD, dari camat, dari lurah, dari kepala desa, dan juga para kepala dusun. Dan yang paling menakjubkan adalah ibu-ibu dasawisma. Wow, Ya, keren ini. Ibu-ibu ini pasti lebih canggih nih. Cuma pertanyaan saya, siapa yang mendampingi, mensupervisi, atau menjadi pendamping teknis ketika ada kendala di lapangan? Ya, jadi mereka kita latih. Kita ada latih, BIMTEK ya? ya betul. Kita latih bagaimana prosesnya, dan ini sangat mudah sekali. Sangat mudah, tidak sulit. Semuanya menggunakan face recognition ya, sehingga tidak bisa dibuat-buat, dan datanya nanti akan terverifikasi secara sistem. Oke, menarik. Saya kembali ke Pak Rizalwan. Pak Rizalwan, apa yang bisa Anda sampaikan agar agen ini bisa bekerja maksimal? Karena ini kan aktivitas sosial sebenarnya, tetapi kan dampaknya cukup besar bagi penerima bantuan sosial. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, sebelumnya saya mau dulu di periode Pak Yusuf Kalla dan Pak Wapres Ma'ruf Amin, saya membantu di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ya. Waktu itu sempat kami mau terapkan juga face recognition. Akhirnya kesampaian juga. Jadi terima kasih Bu Bupati ya. Akhirnya kesampaian. Ide Anda diwujudkan sama Bu Ipuk nih ya. Iya, oke. Saya sambung ya pertanyaan Mas Doni tadi ya. Saya kira memang yang harus disiapkan adalah kesiapan SDM-nya ya. Dan ini kan tugas ad hoc ya Bu Bupati ya. Jadi memang bukan tugas utama ya. Walaupun tadi Ibu bilang memang tugas utama, tetap ini tugas tambahan Bu. Betul. Bukan tugas utama. Jadi saya kira memang harus sering-sering dimotivasi, sering-sering diberikan mungkin insentif yang sifatnya non finansial ya. Saya nggak tahu bentuknya apa, tapi saya kira ini satu kerja mulia, tapi tetap butuh penghargaan yang layak bagi orang-orang yang mengerjakan ini. Tadinya saya menduga ini agen ini seperti agen bank begitu, tapi ternyata adalah orang-orang yang memang ditunjuk, dilatih, dan dimonitor ya oleh Pemda sendiri begitu. Dan ini menarik saya kira, perlu dipersiapkan sebetulnya kerangka monitoring yang lebih rapi gitu ya saya kira ya, Mas Dodi dan Bu Bupati ya. Jadi, Pak Rizalwan, ada yang perlu kita kritisi juga ketika ini merupakan kerja sosial, tetapi kan memiliki dampak besar bagi penerima bansos. Mungkin ada KPI atau indikator penilaian, sehingga ketika nanti tidak sesuai harapan, mungkin orangnya bisa di-upgrade atau mungkin ditukar atau diganti. Apa yang bisa Anda sarankan kepada Bupati Banyuwangi? Iya, saya kira yang pertama adalah masalah kebocoran ya. Kebocoran. Itu yang tetap harus, karena concern kita merubah sistem ini kan tentang kebocoran tadi ya. Menghilangkan kebocoran. Artinya selama ini mungkin orang-orang dari kepala desa ada juga di situ ya, camat ada juga di situ, bahkan sampai ke RT RW ya. Kalau sekarang kan mungkin agennya berbeda ya. Mungkin ada juga RT RW seperti yang Ibu Bupati jelaskan tadi, tapi tidak semua RT RW seperti di periode yang sebelumnya begitu. Jadi saya kira memang perlu ada berbagai layer ya, berbagai lapisan monitoringnya begitu. Pertama, paling tidak ada dua ya. Pertama, monitoring terhadap kinerjanya. Kemudian baru ke tepat sasarannya ya. Nah, jadi ini yang perlu disiapkan alat monitoringnya, dan karena memang pendaftarannya sudah digital, online, dan sebaiknya juga monitoringnya digital, jangan manual lagi kita gitu. Ya, jadi ada mekanisme, mungkin semacam kalau dulu tuh untuk program yang pernah kami buat di Setwapres itu untuk guru-guru misalnya ada program kiat guru misalnya. Jadi memonitor bahkan guru itu kalau handphonenya nyala, kita tahu dia ada di mana gitu. Ya. Nah gitu, jadi ada semacam itu. Jadi betul-betul memonitor dan memantau semua aktivitas secara digital. Saya kira ini akan sangat baik sekali, akan sangat bisa jadi contoh bagi daerah-daerah lain jika memang alat monitoringnya yang menjadi utama. Jadi kuncinya kalau menurut saya digitalisasi ini adalah monitoring, Mas, bukan sekedar pendaftaran, tapi monitoring itu kuncinya saya kira. Ya, kita belajar dari Bu Ipuk. Bagaimana di Banyuwangi, Bu Bupati? Monitoring, kemudian kita juga harus bicara akuntabilitasnya seperti apa nanti. Apa yang bisa Anda bagikan ini kepada daerah lain? Ya, jadi